Dan kalau tahun ini sih katanya Suzuki janjinya bakal ngeluarin 4 produk baru. Mungkin Satria bakal diperbarui men. Dan mungkin GSX bakal di facelift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fox Turion. Dan saya kali ini mau mori lagi ke Selo sambil bahas tentang opini saya tentang masalah kenapa Suzuki lama-lama kok makin berkurang dealernya, atau mungkin lebih tepatnya kenapa motor Suzuki makin jarang ditemuin di jalan gitu kan. Jadi ini cuma opini saya nggak punya data penjualan dari Suzuki menurun atau enggak. Jadi cuma opini saya. Jadi berdasar dari forum di Facebook itu banyak yang katanya mau cari Satria Fuvi yang terbaru di dealer itu udah nggak ada, katanya gitu. Nggak cuma 1-2 orang ternyata yang bilang begitu. Dan mungkin emang Satria Fuvi itu lebih fokusnya di ekspor ya, karena kan emang Satria FU di luar negeri kayak di Filipina, Vietnam itu eksporan dari Indonesia. Terus kenapa sih kalau motor Suzuki itu kayak nggak laku gitu di Indonesia? Padahal kan mesinnya bagus, kualitas build quality-nya juga bagus. M-making, ban gambot, keren. Lanjut. Ya mungkin karena nggak laku itu karena yang pertama sudah kemakan stigma kalau motor Suzuki itu gampang rusak. Padahal nggak bener juga sih, tergantung perawatannya. Semua motor juga gitu sih, kalau perawatannya nggak bener ya cepat rusak gitu kan. Terus udah kemakan stigma spare part Suzuki mahal. Ya kalau dibandingin kompetitor emang lebih mahal, tapi kualitas yang kalian dapatkan itu lebih bagus men. Terus udah kemakan stigma juga kalau dealer Suzuki itu susah ditemuin. Emang iya sih, karena sekarang kan emang pada tutup gitu kan, karena ya nggak tahu sih karena nggak laku atau emang gimana. Jadi kalau harapan saya sih sama Suzuki, tolonglah dengerin masukan atau saran-saran dari penggemarnya gitu kan. Dengerin pasar lah, keinginannya kayak apa. Misalkan sekarang tuh GSX kan lagi naik-naiknya nih, dari 2017 sampai sekarang tuh masih naik gitu kan pamornya. Yang mereka minta dari pasar itu cuma facelift men. Butuh facelift, masalah mesin ataupun performa itu nggak ada komplain tentang GSX, karena kan emang terkencang di kelasnya. Cuma mereka butuh facelift men, butuh facelift. Biasanya ganti dong yang wajahnya itu lebih garang. Kan di forum kan banyak ya yang kepalanya GSX diganti ala-ala Panigale ataupun diganti 2 mata gitu, karena kan GSX emang filosofinya pakai 1 mata. Makanya Suzuki itu nggak mau bikin mata GSX itu jadi 2. Nah kenapa sih harus bertahan pada filosofi itu, padahal kan market mintanya nggak gitu kan. Kenapa nggak mau mengikuti perkembangan permintaan pasar? Bayangkan kalau GSX itu matanya 2. Sekarang kan kompetitornya juga pada 2 kan. Kawasaki 2 mata yang 250. Terus Yamaha R25 2 mata. CBR apalagi men, CBR tuh cakep banget desainnya men. Nah tolonglah Suzuki itu cuma perbaikin desainnya doang Suzuki, insya Allah motor laku lagi. Ya emang sebenarnya kalau desain sih selera ya, ada yang suka sama 1 mata, ada yang 2 mata. Tapi kalau saya lihat dari komentar-komentar di forum itu lebih prefer ke 2 mata. Desain GSX sih juga nggak jelek-jelek amat, enggak.
cuman kayak kurang nendang aja gitu. Bagus tapi kurang nendang, paham nggak maksud saya? PR Suzuki itu masalahnya cuma desain menurut saya, desain motornya. Menurut saya yang berhasil buat ngerombak desain itu dari Satria facelift ke Satria Fuvi. Itu menurut saya perubahannya banyak dan berhasil. Tapi sayangnya ketika ada Satria EVO injeksi, pamor motor Ayago di Indonesia itu udah mulai turun, nggak kayak tahun 2012, 2013 yang banyak sekali kita temuin motor Satria di jalanan. Sekarang aja injeksi kan keluar 2016. Itu udah marketnya udah bukan Ayago lagi, tapi Matic, men. Perang Matic gitu, men. Dan Suzuki kan Maticnya ada berapa ya? Address, terus Next 2, terus Spin. Saya nggak tahu Spin masih produksi atau enggak sih. Tapi kalau bahas Maticnya Suzuki juga, si Next 2 itu kan apple to apple-nya sama Beat, Honda Beat, dengan harga yang mirip sekali. Saingannya si Beat, tapi si Beat ini menang fitur banyak, men. Mulai dari tampilan, misalkan desain Beat itu kayak lebih universal daripada desain si Next. Saya nggak bilang jelek ya si Next-nya, tapi menurut saya emang desainnya itu lebih banyak diterima orang dengan desainnya si Beat. Dengan selera desain orang Indonesia, emang universal menurut saya. Keunggulan Honda tuh kalau bikin motor desainnya bisa diterima orang gitu kan. Terus kalau masalah build quality, saya yakin menang Suzuki. Kualitas plastikknya saya yakin menang Suzuki. Tapi masalah fitur kayak Beat itu kan ada speedometernya, ada campuran digital sama analog. Kalau Next masih analog semua. Terus beberapa fitur kayak ekonomi yang pengiritan bahan bakar di Beat, di Next nggak ada. Terus kan abis perang Matic tuh, perang Matic dari Yamaha ngeluarin Mio, terus Vario menguasai pasar, terus Suzuki ngeluarin Spin gagal menurut saya di pasaran. Spin atau Address ya, pokoknya Matic Suzuki itu gagal. Dulu ada Skywave juga sih. Nah, terus kan habis pasar Matic ada pasar skuter maxi kayak NMAX, terus Honda PCX, Lexi, ADV. Nah, kenapa Suzuki nggak ikutan gitu loh? Mereka kan punya Suzuki Brookman itu. Kenapa nggak ikut meramaikan pasar skuter maxi? Kenapa Suzuki membiarkan pasar skuter maxi itu dikuasai sama Yamaha sama Honda? Sekarang kan yang dijual di webnya Suzuki itu, seingat saya itu Satria GSX 150, terus Smash, Address, Next. Seingat saya itu sih. Shogun saya nggak tahu masih ada pembaruan atau enggak. Andaikan Shogun dibikin kayak MX King, biarkan Shogun itu melawan MX King sama Supra GTR-nya Honda, itu kan makin tambah seru gitu kan. Pilihan konsumen juga makin banyak. Terus penggemar Suzuki yang dari dulu pakai Suzuki, misalkan si Shogun Kebo, itu pasti masih ada kenangan buat beli Suzuki lagi gitu kan. Karena yang dulu pakai Shogun sekarang nggak mungkin beli GSX karena kan udah umur gitu kan. Udah kebanyakan ngomong gitu kan saya. Dan kalau tahun ini sih katanya Suzuki janjinya bakal ngeluarin 4 produk baru. Mungkin ini berhubungan sama teman-teman yang nyari Satria Fuvi itu susah. Mungkin Satria bakal diperbarui, men. Dan mungkin GSX bakal di facelift.
Semoga faceliftnya nggak mengecewakan. Saya yakin Suzuki kalau bisa dengerin masukan dari teman-teman, itu saya yakin bisa naik lagi. Oke sih, itu aja sih opini sok tahu dari saya. Komen dan saran saya terima di kolom komentar. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.